Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Nabi SAW melihat datangnya Hulais dari kejauhan, maka beliau bersabda, orang ini memuliakan hadyu. Dia memuliakan hewan-hewan yang mau dikurbankan untuk Allah di wilayah haram, dia muliakan sekali. Nanti dia hormatin gitu loh. Nabi SAW lalu menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan semua hewan hadyu di depan kelompok muslimin ini, supaya orang ini lihat, gitu kan. Maka Hulais pun bin Alqamah melihat hal tersebut, maka segera memahami kalau Nabi SAW mau umrah. Dia enggak ketemu dengan Nabi. Dia lalu kembali dan Quraisy berkata, "Hai Hulais, apa yang kau bawa?" Kata Hulais, "Pasti kalau Muhammad mau umrah." Quraisy berkata, "Dari mana kau mengetahui itu?" Kata Hulais, "Jelas dia atau mereka membawa hadyu. Enggak pernah ada orang mau perang bawa hadyu, ngapain bawa unta sama kambing di pasukan, gitu kan? Kalaupun pasukan membawa unta, itu biasanya unta yang dipakai untuk berperang. Enggak ada unta hadyu begini. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau atau hewan-hewan yang dipakai kurban ini teman-teman sekalian adalah hewan-hewan yang memang dipelihara untuk itu. Jadi kalau kita naikin punggungnya, mungkin dia tidak kuat untuk menampung beban, gitu kan? Quraisy berkata kepada orang ini, "Sungguh kau orang Badui tidak mengerti apa-apa." Jadi saking khawatirnya Quraisy, jangan sampai ini muslimin akan menyerang mereka, gitu. Hulais lalu marah dan berkata, "Jelas orang-orang datang memuliakan Ka'bah dan Allah, ya, memuliakan Ka'bah dan Allah, lalu kalian melarangnya? Demi Allah, bila kalian melarang mereka, maka aku akan kerahkan semua sukuku, Ahabish, menghancurkan kalian, wahai Quraisy." Quraisy lalu berkata, "Sabarlah wahai Hulais, izinkan kami menentukan keputusan kami dan maafkan kami. Karena ini kondisinya luar biasa, hampir pada saat itu terjadi keributan antara Quraisy sama Ahabish. Ahabish yang kuat, gitu kan? Quraisy lalu mengutus orang yang keempat, Urwa bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ini tentu juga nanti akan masuk Islam, ya. Dan dia adalah kepala suku Thaqif, kota Taif. Nanti setelah pembebasan kota Mekah kita bahas insya-Allah perang atau pengepungan kota Taif dan bagaimana Urwa bin Mas'ud akan masuk Islam. Kita perlu tahu teman-teman, Urwa ini punya kedudukan di Mekah dan di Taif. Kalau di Mekah Urwa, dan kalau di Taif Urwa bin Mas'ud, kalau di Mekah Al-Walid bin Uqbah. Dua orang ini itu sangat ditokohkan oleh orang Quraisy, dan Al-Quran menceritakan kepada kita tentang kedudukan kedua orang ini di mata mereka, ya, bukan di mata Islam. Disebutkan dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 31 tentang kedudukan kedua orang ini. Surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka berkata, orang-orang Quraisy, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah satu dari pembesar dari dua negeri ini, Mekah dan Taif. Maksudnya adalah Urwa bin Mas'ud atau Al-Walid bin Uqbah. Mereka berharap, mereka maunya Al-Quran bukan turun kepada Nabi SAW, tapi turun kepada kedua tokoh ini. Dua tokoh ini memang punya kedudukan yang sangat tinggi di mata mereka. Urwa bin Mas'ud lalu berkata, "Aku bukan sembarangan orang," kepada Quraisy sebelum dia diutus, "sehingga kalian berbuat semau kalian. Setiap orang kalian kirim lalu balik, lalu kalian membatalkan dan mendustakannya." Tadi sudah ada 3-4 orang dikirim, semuanya didustakan oleh Quraisy, gitu kan. Bila aku yang kalian utus, maka kalian harus percaya pada informasi yang aku datangkan. Kata Quraisy, "Baiklah." Urwa bin Mas'ud lalu mengatur sebuah strategi untuk memastikan tujuan muslimin mau umrah atau mau perang. Ia coba memancing emosi muslimin. Bila mereka emosi, berarti mereka mau perang. Dan bila mereka tidak terpancing, berarti mereka mau umrah. Itu pertimbangan Urwah pada saat itu. Saat melihat Urwah tiba di tengah-tengah muslimin dalam kondisi mengenakan baju perang, maka Nabi SAW memerintahkan agar salah seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengenakan baju perang lengkap dan duduk di belakang Nabi. Karena Urwah datang dengan baju perang, bawa pedang, bawa perisai, dan dia minta duduk di hadapan Nabi SAW. Maka untuk berjaga-jaga,
Nabi SAW pakai ihram, maka ada satu orang sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi izinkan dia untuk pakai baju perang. Dan ini juga sebuah hukum teman-teman. Kita kan kalau sudah niat ihram, umrah haji, nggak boleh lagi pakai baju kan? Pakai baju berjahit sudah nggak boleh hukumnya. Kalau kita pakai ganti ihram kita dengan baju berjahit, maka kena kurban, ya, dam, maksudnya kena hukuman, kita harus sembelih hewan. Ini izin Nabi SAW kepada Mughirah bin Syu'bah untuk menjaga Nabi SAW. Maka dia pakai baju perang lengkap, pakai topi besi, pakai baju perang dengan pedang, lalu berdiri di belakang Nabi SAW. Tentu ini tujuannya untuk menjaga-jaga jangan sampai Urwah menyerang tiba-tiba Nabi SAW. Al-Mughirah bin Syu'bah ini teman-teman sekalian, perlu kita garis bawahi, sahabat yang Nabi suruh berdiri di belakang dengan baju perang ini adalah keponakannya Urwah. Urwah yang datang ini pamannya, ini ponakan. Tapi Urwah tidak kenal karena pakai baju perang lengkap. Dan zaman dulu orang kalau pakai baju perang lengkap, mukanya pun ditutup. Mereka kasih kain ditutup, jadi cuma bagian mata yang kelihatan, gitu kan. Urwah lalu berkata, apakah engkau ingin masuk ke Mekah dengan cara paksa, hai Muhammad? Kata Nabi SAW, aku ingin umrah. Demi Allah ketahuilah, kata Urwah, bila engkau berfikir perang, maka semua yang berada di sisimu ini pastikan akan meninggalkanmu. Ini kata Urwah. Urwah niatnya ingin memancing emosi para sahabat. Kalau orang niat umrah, niat ibadah, apapun yang terjadi, biasanya orang umrah itu ada saja atau haji, ada cobaannya. Terlambat di bandara, kopernya hilang, apalah segala macam, banyak terjadi. Biasanya orang kalau niat ibadah tuh dia sabar. Ya sudah, mungkin cobaannya, pembersihan dosa gitulah ya. Umumnya orang kalau mau ibadah lebih tenang. Orang kalau mau ke masjid, mau sholat, lebih tenang. Dibandingkan memang dasarnya orang mau pergi berperang atau mau pergi ke tempat-tempat yang tidak benar misalnya ya. Mendengar hal tersebut dari Urwah, maka Abu Bakar pun yang sangat sabar. Abu Bakar ini orang yang sangat sabar. Terkenal sekali dengan kebijaksanaannya. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling pengasih di antara umatku untuk umatku adalah Abu Bakar. Sampai dikatakan waktu di zaman khilafahnya beliau, kalau beliau datang dari safar masuk ke kota Madinah, disambut sama anak kecil. Semuanya pada gelantungan di bajunya dan di badannya Abu Bakar. Karena luar biasa anak kecil semua disayangi, orang tua disayangi. Nggak pernah marahin orang lah. Beda dengan di zaman Umar. Umar begitu masuk, orang pada lari semua. Segan dengan beliau, gitu kan. Abu Bakar pun yang sangat penyayang ini, terganggu dengan penyampaian Urwah ini. Karena dia bilang, hai Muhammad, kalau kau niat mau berperang sekarang, ini semua di sekitarmu pasti bohongin kamu. Dusta semua nih, nanti akan tinggalin kamu. Sahabat semua dituduh pendusta, gitu kan. Abu Bakar nggak sabar nih. Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu berdiri dan niat ingin mencela Urwah. Maksudnya, kamu pendusta. Kami tidak ada pembohong sebenarnya, kami tidak mungkin berkhianat. Ya. Sambil berkata, demi Allah, kami tidak akan pernah meninggalkan Nabi SAW. Urwah berkata, kalau bukan karena engkau memiliki kedudukan di sisiku, wahai Abu Bakar, niscaya aku sudah membalas celaanmu. Nabi SAW lalu menenangkan Abu Bakar. Sudah, tenang, disuruh duduk. Tradisi kaum Arab pada saat itu teman-teman sekalian, bila ingin memancing emosi seseorang dan menantangnya, maka ia memegang dan menarik jenggotnya. Jadi bukan kepalanya gitu kan. Tapi dia datang lalu dia memegang jenggotnya dan ditarik. Itu tradisi pada saat itu. Jadi kalau mau memancing emosi, maka Urwah pada saat itu dia ingin melakukan perbuatan itu kepada Nabi SAW. Maka Al-Mughirah, keponakannya tadi ini yang dia tidak kenal, tidak bisa sabar. Lalu ia memukul tangan Urwah dengan pedang. Tapi pedangnya bukan yang tajamnya, dibalik dipukul. Karena ini dia sudah tahu, orang Urwah ini mau datang, mau sengaja tarik jenggot Nabi SAW. Waktu dipukul, ternyata kena pukulannya keras dan pedang. Berat gitu kan. Maka kata Urwah, sungguh kau sudah melukaiku. Gitu kan. Urwah lalu berkata kepada Nabi SAW, siapa orang yang kasar ini? Dia nggak tahu kalau ini ponakannya. Al-Mughirah berkata, singkirkan tanganmu dari Nabi SAW atau aku akan memotong tanganmu. Jangan pernah berani kau sentuh Nabi. Ini memang kalau orang dikhususkan untuk membela Nabi SAW harusnya begitu memang. Pengawal, pemimpin, tak boleh disentuh. Gitu kan. Lalu Urwah kembali bertanya kepada Nabi SAW. Waktu mendengar, karena tadi kan dia bilang, siapa orang yang kasar ini? Nabi SAW belum jawab, Urwah Al-Mughirah sudah jawab. Singkirkan tanganmu dari Nabi atau saya akan potong.
Dia ulangi lagi, hai Muhammad, siapa orang yang kasar ini? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau tidak mengenalnya? Ini adalah ponakanmu sendiri. Al-Mughirah bin Syu'bah, gitu kan. Urwah lalu berkata, oh hebat sekali kamu ya. Paman marah sama ponakannya. Bukankah baru kemarin saya menyelamatkan kau dari masalah besarmu, lalu sekarang engkau mau memukul dan membunuhku? Ada sebabnya kalimat ini. Saya sampaikan. Al-Mughirah ini teman-teman, ya, sebelum masuk Islam dia dalam kondisi kafir. Dan dia punya sedikit kisah unik. Satu hari dia pernah keluar ke kota Taif, 60-70 kilo dari kota Mekah, bersama suku Malik. Salah satu suku yang sangat tinggal dekat kota Taif. Menuju ke Raja Mesir yang bernama Al-Muqaykis. Al-Mughirah waktu itu memiliki sifat yang kasar dalam bermuamalah. Termasuk dalam berbicara, orangnya kasar. Saat berbicara dengan Al-Muqaykis ini Raja Mesir. Ia kasar, gitu kan? Karena orang Badui. Biasa subhanallah ada orang mungkin kita menganggapnya kasar tapi mungkin bagi dia tidak. Ya. Mungkin terbiasa teriak-teriak, terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin bagi sebagian orang kasar. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan di sini kasar memang adalah hal-hal yang tidak baik secara umum, tapi cara berbicaranya saja. Ya. Jadi ada tradisi-tradisi mungkin di Indonesia juga termasuk ada ya. Gitu. Ya mungkin kalau teman-teman dari Sulawesi sini tidak asing. Ya, kita di Sulawesi Selatan kalau mau matikan lampu bilang apa? Hah? Bunuh lampu. Biasa begitu. Sebenarnya bukan niatnya seperti mengambil pisau nusuk, tapi bahasanya bunuh lampu sudah malam, gitu kan. Padahal maksudnya matikan lampu ya. Mati mungkin lebih santun menurut sebagian orang dari sisi retorika bahasa. Tapi bukan berarti orang Sulawesi itu kasar, gitu kan. Seperti itu kurang lebih yang kita maksudkan dengan Mughirah. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Alhamdulillah saya dari Sulawesi Selatan, ini banyak orang Bugis. Ya. Tapi bukan maksud untuk itu. Tapi ini retorika, biasa ada orang begitu ya. Mungkin cukup banyak retorika seperti ini. Jadi Al-Muqaykis waktu itu, Raja Mesir, karena mereka orang Mesir ini terkenal di kalangan orang-orang Arab, bahasa mereka itu seperti tanda kutip ya, bahasa penuh dengan kalau kita bahasakan mungkin bunga-bunga ya, hiasan lah. Jadi orang Mesir itu kalau bicara tuh kalau kita dengar walaupun tidak mengerti, kita merasa kayak ada ketertarikan menggunakan retorika ya tertentu. Maka Muqaykis merasa tersinggung. Dia kasih semuanya hadiah kepada utusan-utusan suku Malik tadi, kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah tersinggung waktu itu. Baik sebentar. Al-Mughirah tersinggung pada saat itu. Maka apa yang dia lakukan teman-teman sekalian? Di tengah jalan waktu lagi istirahat. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.